Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Bumi. Hari ini kita bakal ngobrol mengenai fenomena langka yang ada di Indonesia, yaitu salju abadi di pegunungan Jaya Wijaya. Nah, fenomena ini dulunya menjadi kebanggaan bagi kita, namun kini semakin menipis dan bahkan terancam hilang. Bersama aku, Natania, ditemani oleh dua narasumber, yaitu Seto dan Kunto. Halo semuanya, senang bisa hadir di podcast kali ini. Halo, semoga obrolan hari ini bisa menjadi wawasan buat kita semua. Oke, yang pertama aku mau nanya nih ke Seto. Banyak orang di Indonesia itu sendiri belum pernah nih melihat salju di negaranya. Bisa nggak jelasin secara singkat apa sih sebenarnya salju abadi di Papua itu? Jadi salju abadi atau gletser di Indonesia itu lebih tepatnya berada di puncak Kartens atau pegunungan Jaya Wijaya. Ini satu-satunya gletser tropis di Indonesia, bahkan yang salah satu tersisa di dunia ini. Keunikannya yaitu salju ini berada di negara tropis yang sangat panas, makanya disebut fenomena langka. Di daerah tropis, gletser ini benar-benar hal yang menjadi sangat istimewa sekali. Gitu ya. Nah, kalau menurut Kunto sendiri nih, kan kita dalam beberapa tahun terakhir ini udah mendengar banyak banget berita mengenai salju yang makin menipis. Menurut kamu seberapa parah sih kondisinya sekarang? Kalau menurut aku, kondisinya sekarang itu cukup parah. Dari data BMKG sendiri tahun 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 tebal es sekitar 32 meter. Lalu pada tahun 2016 tinggal 5,6 meter. Setelah itu yang terbaru pada tahun 2024 tinggal 4 meter. Nah, dari Menteri Lingkungan Hidup di tahun 2025 bilang bahwa esnya tinggal di relung-relung batu. Artinya kita benar-benar sedang menyaksikan hilangnya salju abadi secara langsung. Kalau itu terus berlanjut, gletser bisa hilang sebelum tahun 2035. Wah, berarti cukup parah ya. Nah, kan tadi udah dijelasin nih faktor-faktornya. Menurut Seto sendiri, faktor apa aja sih yang bikin gletser mencair secepat itu? Itu ada 5 faktor yang bisa saya jelaskan, yaitu untuk yang pertama itu pemanasan global, yaitu suhu Papua itu bisa naik sekitar 0,5 sampai 1 derajat Celcius setiap tahunnya, serta letak geografis kita yang berada dekat khatulistiwa. Jadi saljunya tipis dan tidak stabil. Polusi dan karbon hitam, debu dan asap bikin salju lebih gelap sehingga cepat menyerap panas. Perubahan iklim global seperti pola angin, tekanan udara, dan curah hujan yang terus berubah-ubah. Dan yang terakhir, fenomena El Nino atau suhu makin panas, udara makin kering yang mempercepat pencairan. Belum lagi aktivitas manusia seperti penambangan, pembukaan lahan, dan deforestasi. Itu semua mengganggu kondisi lingkungan di sekitar pegunungan Jaya Wijaya tersebut. Nah, kalau nanti misalnya gletser ini benar-benar menghilang, menurut kalian dampak apa sih yang akan terjadi di Indonesia ini? Mungkin untuk secara lingkungan yaitu cadangan air alami akan hilang karena gletser menyimpan air untuk musim kemarau, serta ekosistem pegunungan berubah, banyak flora dan fauna khas daerah tersebut kehilangan habitatnya, serta permukaan tanah tanpa salju menyerap panas lebih cepat yang mempercepat pemanasan lokal. Nah, kalau dari aku, mungkin dari sisi sosial dan budaya, bagi masyarakat adat di Papua, gunung bersalju adalah simbol spiritual dan identitas budaya mereka. Oleh karena itu, hilangnya salju sendiri berarti juga tanda hilangnya simbol sakral tersebut. Kemudian secara ekonomi, potensi wisata menurun, biaya adaptasi lingkungan meningkat, dan penelitian ilmiah berkurang. Jadi fenomena ini bukan hanya sekedar kehilangan es ya, tapi kehilangan warisan alam dan juga budaya. Nah, selanjutnya menurut kalian, kenapa hilangnya gletser ini jadi semacam alarm iklim dunia? Karena menurut saya gletser tropis di Indonesia ini adalah indikator yang sangat sensitif. Jika gletser di Papua saja mencair cepat,
itu tanda kuat bahwa pemanasan global berlari lebih cepat dari yang diprediksi sebelum-sebelumnya. Nah, kalau dari sisi etika itu terkait keadaan iklim, masyarakat lokal yang hidup sederhana justru terdampak paling besar. Ini menjadi pengingat bahwa kita punya tanggung jawab moral menjaga alam sebagai wujud syukur dan penghormatan pada ciptaan Tuhan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan nih? Apakah hanya pemerintah saja yang bisa bertindak? Tidak, kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti menghemat listrik, mengurangi kendaraan bermotor, mengurangi sampah, tanam pohon, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik untuk bumi ini. Nah, mungkin untuk pemerintah dan komunitas bisa melakukan edukasi iklim, konservasi hutan, dan penelitian glacier. Secara global, perlu pengurangan emisi karbon dan dukungan untuk daerah rentan seperti yang ada di Papua. Oke, baik. Itu dia obrolan kita hari ini. Semoga teman-teman makin sadar bahwa perubahan iklim itu nyata dan bahkan terlihat jelas di negara kita sendiri. Betul, dan tentunya perubahan kecil yang kita lakukan mempunyai dampak yang besar atau signifikan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, sedikit pesan dari saya, bumi ini adalah rumah kita, jadi mari kita jaga bersama. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Bumi. Sampai jumpa di episode berikutnya.